baca, yes, yes, yes. Halo sahabat pelajar, welcome back to podcast Parulian School. Go with us. Kembali lagi dengan saya, host Sabrina Yuspiana Purba, dan teman saya Christine Siaan. So today kita kedatangan tamu, the only special for today, yaitu sudah ada Bapak Tropinus Tambuna SPD MM. Halo Bapak, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Halo anakku, luar biasa, sangat sehat. Wow, sangat semangat sekali Semangatnya sangat ya. luar biasa nih ya. Oke, di sini kita kedatangan narasumber Bapak Tropinus Tambunan SPD MM. Bapak ini selaku pengawas Dinas Pendidikan Kota Medan. Selain itu, Bapak ini adalah seorang fasilitator sekolah penggerak Kemendikbud dan juga asesor Badan Akreditasi Nasional dan menjadi bagian penting di Yayasan Pendidikan Parulian itu yaitu menjadi staf ahli. Wow, keren banget ya. Keren dong. Oke deh sobat belajar, jadi di konten video kali ini kita akan ngebahas tentang Merdeka Belajar. Yang kita lihat belakangan ini kita sudah mengalami yang namanya kesusahan dan juga kemudahan dalam penerapan Merdeka Belajar ya. Oke, berarti di sini kita memiliki subtema yaitu bagaimana penerapan metode Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan yaitu Bapak Nadiem Makarim, BA-MBA. Oke, langsung saja ya Pak ya. Ya. Oke. Yang pertama itu Pak, kira-kira apa nih yang menjadi dasar pemerintah yaitu Bapak Nadiem Makarim yang salah satunya adalah Menteri Pendidikan, dasar dari diterapkannya Merdeka Belajar? Oke, terima kasih buat anak saya, Sama-sama, Pak. Christine dengan Sabrina. Sabrina. Luar biasa, pertanyaan ini sangat menantang dan ini sudah menjadi tren, heboh. Apa rupanya latar belakang kok ada kurikulum atau Merdeka Mengajar? Iya, Ya, benar Pak. Pak. Ya. Para pemirsa dan adik-adik, anak-anak Bapak, kurikulum Merdeka ini dilatar belakangi karena situasi, kondisi. Yang pertama, kurikulum yang kita gunakan itu selama ini adalah kurikulum 13. Tapi karena situasi saat itu pandemi Covid, maka pemerintah memandang perlu untuk menyesuaikan kondisi dengan apa yang bisa dilakukan. Pada masa pandemi itu kita betul-betul sangat sulit untuk berkumpul, berkomunikasi, baik itu di dunia pendidikan. Makanya Mas Nadiem dalam hal ini menteri kita menyusun kurikulum kita yang pertama itu kurikulum darurat, masa darurat. Artinya kurikulum ke-13 itu disederhanakan, disesuaikan dengan topik-topik urgen, dengan kondisi saat itu. Lalu berjalannya waktu, Covid semakin nyusut, lalu Covid juga persentasinya sudah mengurang, maka kementerian menyusun kembali, memprogramkan kembali bagaimana kurikulum itu menyesuaikan kondisi yang sekarang. Di dalam masa pandemik itu banyak guru-guru belajar mandiri melalui pembelajaran daring. Nah, dalam pembelajaran daring guru banyak belajar mengeksplorasi diri, membuat konten-konten, membuat pembelajaran melalui media-media, dan itu yang diserahkan kepada anak-anak. Nah, berkembang dengan itu saat ini kondisinya sudah menjadi berubah. Disesuaikan dengan kondisi sekolah, kondisi anak, kondisi lingkungan, kondisi masyarakat setempat, maka disusunlah apa yang disebut kurikulum merdeka. Begitu. Oke, disesuaikan dengan karakteristik anak. Itu Iya. maksudnya gimana ya Pak? Iya. Karakter yang gimana? Nah, anak-anak di setiap lingkungan, di setiap satuan pendidikan itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Maka gurunya atau sekolahnya menyusun kurikulumnya itu disesuaikan dengan kondisi karakteristik anak-anak. Contoh,
Kalau di Jakarta dengan di Medan sangat jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Kalau di sana kondisinya mungkin rame, kemudian teknologinya udah cukup canggih, kemudian masalahnya banjir. Tapi kalau di Medan udah beda lagi. Nah, disesuaikan adalah dengan kondisi di sekolah tersebut. Kalau sekarang istilahnya pembelajarannya berdiferensiasi. Nah, gitu. Diferensiasi itu saya kembangkan langsung, itu disesuaikan dengan kondisi anak. Disesuaikan dengan kebutuhan anak. Jadi kalau guru yang baik itu, karakter anak-anak ini bermacam-macam. Ada karakternya itu kalau daya nalarnya cepat, atau ada daya nalarnya lambat, atau yang bagaimana karakteristik anak-anak, maka gurunya menyesuaikan pembelajaran itu sesuai dengan karakter anak-anak. Jadi metode pembelajarannya pun berbeda untuk si A yang cakep, yang cerdas, berbeda dengan untuk kondisi si B yang mungkin agak lambat. Nah, itu namanya pembelajaran diferensiasi disesuaikan dengan karakter anak-anak. Begitu nah. Sesuai dengan karakter anak-anak. Iya. Oke nih Pak. Karena sudah diterapkannya Merdeka Belajar pada saat ini, Iya. kira-kira menurut Bapak apa sih Pak dampak positif dan negatifnya Pak? Iya, sungguh sangat banyak. Kalau sekolah itu atau guru-guru itu menerapkannya dengan sungguh-sungguh. Sebelum saya mau sampai situ, saya mau menjelaskan apa perbedaan kurikulum 13 dengan kurikulum Merdeka. Benar sekali, Pak. Nah, ya. Kalau kurikulum 13 itu metodenya macamnya saintifik. Kalau kurikulum Merdeka ini metode pembelajaran diferensiasi tadi yang saya jelaskan, disesuaikan dengan kebutuhan anak. Jadi teman-teman guru harus sebelum mereka membuat pembelajarannya, mereka harus menguji anak-anak atau mengasesmen anak-anak yang disebut asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini adalah tujuannya untuk memetakan anak-anak sesuai dengan karakter, sesuai dengan kemampuan, dan sesuai dengan daya segalanya. Jadi kalau sekolah yang mapan itu asesmen diagnostiknya itu biasanya memanggil psikolog. Memanggil psikolog, lalu diujilah anak-anak itu atau di asesmen. Hasilnya itu kita bisa menentukan anak-anak ini karakternya begini. Kemudian bakat minatnya ke sini. Kemudian kedepannya cocoknya kemari. Begitu. Sehingga kalau udah kita tahu karakter anak-anak itu, maka guru-guru udah bisa menyesuaikan. Kalau misalnya untuk SMA, ini nanti cocoknya untuk jadi TNI, ini nanti cocoknya untuk jadi pengacara, ini nanti cocoknya untuk jadi guru, begitu. Inilah tes diagnostik tadi untuk menentukan sejauh mana karakter, bakat, minat anak-anak itu. Oke, Ya. seiring dengan berkembangnya program Merdeka Belajar ini, Pak, kira-kira bagaimana peran guru dan siswa di kelas? Iya. Prinsipnya peran guru dan siswa itu pembelajarannya sangat asik, menarik. Kalau dulu guru-guru banyak memberi ceramah. Artinya dominan guru. Kalau sekarang enggak, dominan kepada siswa. Guru hanya memfasilitasi, mempersiapkan. Ini tujuan kita hari ini. Metode kita ini. Bapak menjelaskan ini. Lalu guru menyiapkan medianya, LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya. Lalu siswa membuat kelompok-kelompok belajar. Mereka menggali, mencari, mengkomunikasikan, artinya mengeksplorasi, menggali, mencari, kemudian mengelaborasi, berkomunikasi, dan berkolaborasi.
lalu hasilnya ini mereka mempresentasikan. Nah, begitu. Jadi ada perannya masing-masing ya Pak? Ada perannya masing-masing dan semuanya harus asik. Asik ya, Pak. Asik. Kalau agak-agak vakum misalnya stres, lalu guru harus bisa memanage situasi itu, lalu membuat ice breaking. Ice breaking. Iya, buat ice breaking untuk menyegarkan kembali. Benar. Iya, menyegarkan kembali. Mungkin ice breaking ini boleh gerakan-gerakan, boleh kuis, boleh tari-tarian dan sebagainya, atau mungkin nyanyi. Tapi nggak terlalu banyak waktunya, supaya jangan, tujuan utamanya jangan terbengkalai. Nah, Betul, Pak. begitu. Nah, Oke nih Pak. ya, Itu dari perannya masing-masing peran guru dan siswa. iya, ya, Pak. siswa, iya. Kemudian nih Pak, kan kurikulum Merdeka Belajar ini kan sudah diterapkan oleh pemerintah. Iya. Lalu saya rasa pasti banyaknya ada sekolah yang ingin menerapkan itu. Iya. Kira-kira apa sih Pak syarat-syarat untuk sekolah bisa menerapkan ini? Oh, iya. Anak-anak, tahun ini tahun pertama, tahun kedua program sekolah penggerak dengan istilah namanya itu program sekolah penggerak, artinya sekolah itu mengimplementasikan kurikulum merdeka. Benar. Istilahnya sekolah penggerak. Ini tahun kedua. Kalau tahun pertama itu tahun yang lalu itu ada beberapa sekolah. Tahun yang kedua ini juga ada beberapa sekolah. Itu dari seluruh Indonesia banyak yang mendaftar. Tetapi pemerintah menseleksi sekolah-sekolah yang menang untuk sebagai sekolah penggerak. Nah, syarat-syaratnya itu kepala sekolah harus mendaftar di dalam akun belajarnya atau SIM PKB istilahnya. Kalau guru-guru sudah tahu itu. Di SIM PKB itu kepala sekolah mendaftar. Lalu didaftarkan, tapi syaratnya ada. Kepala sekolah itu tidak boleh umurnya di atas 55 tahun. Jadi standar umur maksimumnya 55 tahun. Karena ini program 3 tahun. Kemudian syarat yang kedua, kepala sekolahnya tidak boleh dipindahkan. Harus dalam 3 tahun itu mereka tetap menangani sekolah penggerak itu. Nah, itu syarat utamanya. Lalu syarat pendukungnya, guru itu mendaftar, lalu mengisi semua formulirnya, lalu kementerian nanti menseleksi, ada pengumuman seleksi pertama administrasi. Setelah itu masuk lagi seleksi yang kedua, ada tes essay. Essay-nya banyak. Kita ngisi semua di situ essay. Lalu tiba waktunya diumumkan kembali. Kalau di situ banyak nanti yang kalah. Nah, tes pengumuman yang kedua masuk tes yang ketiga. Tes yang ketiga ini simulasi dan wawancara. Nah, lalu selesai itu maka kita tunggu lagi pengumuman. Di situ banyak juga yang kalah. Nah, sekolah-sekolah yang lulus itu difasilitasi oleh kementerian. Yang pertama, kepala sekolah dan guru-gurunya dilatih. Dilatih sampai kurang lebih 40 hari. Bayangkanlah itu. Tapi pada saat itu melatihnya Zoom. Moda Zoom, daring. Kemudian dikasih dana. Namanya bos kinerja. Dikasih dana. Untuk SD itu 80 juta, lumayan. Setahun. Untuk SMP 120 juta. Untuk SLTA 140 juta setahun. Inilah dikelola dalam proses pelatihan dan implementasi kurikulum merdeka. Oke Pak, Ya. maaf saya lanjutkan Ya. ya. Oke. Jadi di sini tadi Bapak udah kasih tahu nih kan, Ya. kalau sebenarnya kurikulum Merdeka Belajar itu adalah
kurikulum yang dicanangkan oleh pemerintah berhubung karena adanya kondisi Ya. atau situasi yang Ya. mengakibatkan makanya diterapkan Merdeka Belajar. Ya. Dan Merdeka Belajar ini juga diterapkan jika peran guru dan siswanya itu asik, Asik. gitu ya Pak ya. Harus Jadi untuk sobat belajar nih, ya kan, seiring adanya kurikulum Merdeka Belajar ini, di sini kita harapkan nih kita semua boleh belajar dan mengikuti kurikulum yang sudah ada diterapkan oleh Bapak Nadiem. Ya. Jangan malas-malas lagi. Betul. Gitu. Ya. Untuk guru-guru juga supaya lebih aktif dan kreatif ya Pak ya. Iya. Supaya tercipta kurikulum Merdeka Belajar yang memang benar-benar asik, Asik. gitu ya Pak ya. Ya, berfokus Oke. pada siswa. Oke, demikian. Kita nanti tagline-nya Pak ya. Oke. Tagline Go With Us. Ya. Oke, sekian yang boleh kami diskusikan untuk hari ini. Kita tutup dengan podcast Paruliar School Go With Us. Oke. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih anak-anakku, luar biasa.